Hai semua, apa kabar? Nama saya Margareta Manda bersama dengan teman-teman saya akan membahas mengenai pemuatan e-commerce untuk penjualan produk pertanian. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah komputer masyarakat. Dan materinya juga akan digunakan pada acara web seminar Agri Fun Talk pada tanggal 5 Juni 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Margareta Manda, akan membahas mengenai pengenalan e-commerce. Kemudian akan dilanjutkan dengan Mutiara Anggun, yang akan membahas mengenai kisah sukses pedagang online. Selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh Desi Yosepin. Sinaga akan membahas mengenai cara menggunakan Tokopedia untuk berjualan hasil pertanian. Dan yang terakhir, ada Muhammad Tedo Haris Chandra sebagai editor yang memvisualisasikan materi-materi pada video yang telah kami buat. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materi yang pertama. Hai semua, perkenalkan nama saya Margareta Amanda. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan e-commerce. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. E-commerce atau biasa disebut dengan electronic e-commerce, yang pengertiannya adalah segala aktivitas yang melibatkan proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, yaitu internet. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu pengertian dari marketplace. Marketplace adalah suatu aplikasi atau website yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam dunia maya, sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat proses jual beli antara penjual dan pembeli, tetapi juga transaksi pembayaran. Contoh-contoh dari marketplace yaitu ada Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, Lazada, ada Tanihub, Sayurbox, Kecipir, Sikomis.com, Sipindo, dan masih banyak contoh lainnya yang terus berkembang. Beberapa manfaat e-commerce antara lain mampu melakukan penjualan secara global, yang dimana jangkauan penjualan pun menjadi luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimanapun atau manapun. Yang kedua, menjadi digital marketing, yang dimana mengurangi budget pemasarannya, promosi, dan segala macamnya, dan dapat diakses selama 24 jam non-stop. Pembayaran pun dilakukan secara online, dapat menghemat waktu pula. Dan terakhir, sebagai personal shopper assistant, yang dimana akan mempermudah pengguna dalam berbelanja. Misalkan ada fitur diskon yang akan muncul, ada notifikasi email juga, ada dan segala macam fitur-fitur yang akan menguntungkan pengguna. Beberapa kelebihan e-commerce antara lain biaya promosi yang dikeluarkan itu rendah, modal yang dibutuhkan pun juga sedikit, tidak terlalu banyak, meningkatkan supplier management, meningkatkan pendapatan penjual, mengurangi biaya operasional yang biasanya kita menggaji karyawan, jadi dapat mengurangi, tidak terlalu banyak. Kemudian ada memperluas jangkauan secara global, dan terakhir meningkatkan market exposure. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kekurangan e-commerce dari sisi penjual sebagai berikut. Pertama, sulitnya mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Pembeli membeli barang di toko tersebut berdasarkan review produk. Review produk didapatkan dari beberapa pelanggan yang lainnya yang menggunakan aplikasi tersebut.
Kemudian, jika review yang didapatkan dari toko tersebut itu jelek, maka pembeli akan mencari tempat yang lain, dikarenakan mereka takut menjadi salah satu korban dari toko tersebut. Kedua, persaingan antar pedagang sangat tinggi. Munculnya berbagai macam aplikasi yang berjualan produk yang sama dan kemudian fiturnya juga sama. Hal ini dapat membingungkan pelanggan untuk membeli apa sih menjadi keunggulan dari pedagang untuk menjual atau mempromosikan produk mereka. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, harusnya ada fitur yang dapat menguntungkan mereka seperti ongkos kirim, bonus, promo, dan sebagainya. Ketiga, bergantungnya pada pengelola online marketplace. Jika kita berbisnis dengan Tokopedia contohnya, nah Tokopedia memiliki reputasi yang bagus, maka pun pembeli akan sering berkunjung untuk membeli barang-barang yang ada di sana. Nah, hal ini kalian dapat mengembangkan bisnis kalian karena reputasi Tokopedia sangat bagus. Jika Tokopedia memiliki reputasi yang jelek, pelanggan pun akan kabur dan berpindah dengan aplikasi yang lainnya. Jadi, reputasi itu penting untuk keberlangsungannya bisnis kalian dalam mitra kalian. Apa saja yang dibutuhkan agar Anda menjadi bagian dari e-commerce? Pertama, Anda harus memiliki elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, dan elektronik yang lainnya, yang dimana harus terkoneksi dengan internet hingga Anda dapat mengakses aplikasi yang Anda inginkan, dan Anda pun dapat memilih aplikasi tersebut yang cocok dalam bisnis Anda. Nama saya Mutiara Anggun. Saya seorang mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Sistem Informasi dan juga karyawan Metalwork Pneumatic sebagai Technical Support. Pada section ini, saya akan menjelaskan beberapa kisah sukses pedagang online yang bertujuan untuk menumbuhkan minat petani sehingga mereka dapat meraih kesuksesan dengan menjangkau penjualan yang lebih luas melalui e-commerce. Tokoh yang pertama dengan Cecilia Purwaningsih, pedagang online celana pria merek Celano di bukalapak.com. Pada tahun 2015, Cecilia membuat brand celana merek Celano yang dibanderol 85-195.000 per piece-nya dan membuka sebuah toko di Surabaya. Tidak puas dengan hal itu, ia pun ingin memperluas pasarnya ke seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, ia memutuskan untuk berjualan online di Bukalapak. Awalnya saya merasa gaptek, namun keinginan saya untuk maju dan berkembang besar sekali. Kemudian saya meminta karyawan saya untuk membantu membuka toko online di Bukalapak, ungkapnya. Cecilia mengaku peningkatannya lebih dari 200% dan saat ini telah memiliki 10 karyawan untuk membantunya di toko dan admin penjualan online. Saya juga sudah buka toko di Royal Mall gunanya untuk branding, ungkapnya. Menurutnya, berjualan di Bukalapak sangat mudah, misalnya dalam mengupload. Ungkapnya, untuk orang gaptek seperti saya pun bisa. Selain itu, fitur-fiturnya juga banyak, antara lain push, promote push, premium account, dan apalagi sekarang ada fitur platinum untuk bisa melihat pesaing kita. Kini omset yang diraihnya 150 juta per bulannya. Kemudian ada Florencia Jen dan Felicia Febri. Dua kakak beradik ini adalah pedagang online busana brand Nonaku Signature yang berjualan di tokopedia.com. Berawal dari menjadi reseller pakaian saat kuliah, kini usaha keduanya berbuah manis hingga memiliki brand sendiri berlabel Nonaku Signature yang mampu menembus pasar Singapura. Kini mereka bahkan mampu membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Penjualan online Nonaku Project sempat dilakukan di fitur instant messaging dan sosial media, hingga akhirnya memanfaatkan platform marketplace Tokopedia. Dari strategi pemasaran secara online tersebut, bisnis rintisan mereka berkembang pesat.
Jika awal mula sebanyak 30 baju terjual, kini baju yang terjual bahkan bisa mencapai puluhan ribu dengan omset mencapai 4,3 miliar per tahun. Kini Nonaku Project telah mendirikan sebuah outlet di daerah Tangerang. Bagi kakak beradik ini, bisa membantu banyak orang menjadi reseller untuk berkembang adalah sebuah kepuasan tersendiri. Reseller di sini banyak yang merupakan anak sekolahan. Kami senang bisa ikut mendukung orang berwirausaha secara online. Sebuah kebanggaan tersendiri bisa turut membantu menyejahterakan orang lain, ungkapnya. Halo, perkenalkan nama saya Desi Yosefin Sinaga. Saya salah satu mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Tokopedia dan pemanfaatan Tokopedia dalam penjualan produk-produk pertanian. Langkah pertama adalah ketikkan Tokopedia pada search engine yang kita gunakan. Lalu klik daftar seperti pada gambar. Nah, di sini pastikan kalau kita sudah memiliki account email yang bisa kita gunakan untuk mendaftar Tokopedia. Lalu klik Google. Lalu masukkan email. Di sini saya akan menggunakan email saya dengan desyosefinsinaga@gmail.com. Lalu next akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Maka akan muncul form untuk toko yang akan kita gunakan sebagai seller di Tokopedia. Pada kasus ini, nama toko yang kami pilih adalah Fresh Taniku. Lalu kita isikan link tokonya. Ini otomatis akan diisi oleh Tokopedia. Lalu kota dan kecamatan kita isi sesuai dengan tempat tinggal kita dan kode pos. Jangan lupa untuk mencentang bahwa kita telah membaca dan menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Tokopedia. Setelah itu, klik buka toko gratis. Setelah kita klik buka toko gratis, otomatis kita akan berpindah pada halaman Fresh Taniku. Fresh Taniku adalah halaman yang akan kita kelola, di mana kita dapat melakukan aktivitas penjualan produk-produk pertanian yang kita pilih akan muncul pada halaman Fresh Taniku. Pada halaman Fresh Taniku, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah klik tambah produk. Tambah produk, di mana kita bisa mengupload foto-foto dari hasil pertanian yang akan kita jual pada halaman Fresh Taniku. Di sini, saya akan menjual cabai rawit merah sebagai contoh. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik pilih gambar produk yang akan direct ke folder di mana kita menyimpan fotonya, atau dengan cara kita mendrag folder foto yang sudah kita punya langsung ke kotak yang tersedia. Setelah kita melakukan upload foto-foto hasil pertanian yang akan kita jual, langkah berikutnya adalah mengisi form informasi produk. Di sini form isiannya nama produk, saya langsung buat cabai rawit, lalu rekomendasi kategori yang mungkin akan muncul di laman orang-orang yang melakukan pencarian. Di sini tersedia banyak kategori. Untuk cabai merah, saya memilih kategori makanan dan minuman, sayur dan buah-buahan, atau sayuran. Langkah berikutnya adalah form etalase. Etalase di sini kita ibaratkan sebagai lemari. Lemari yang akan menampung setiap produk-produk yang akan kita jual. Berhubung kita akan jual cabai merah, maka nama etalase yang saya pilih adalah bahan dapur. Jika Bapak Ibu ingin melakukan penjualan dengan bidang lain, misalnya seperti pakaian, nanti bisa tambahkan etalase sesuai dengan nama yang kita pilih. Bayangkan saja etalase itu adalah lemari yang akan menyimpan jenis-jenis barang yang akan kita lakukan penjualan di laman kita. Langkah berikutnya adalah deskripsi produk. Di sini ada dua kondisi yang bisa dipilih, apakah dengan kondisi baru, apakah dalam kondisi bekas. Kita bisa pilih karena kita akan melakukan penjualan cabai rawit, maka kondisi yang saya pilih adalah baru.
lalu saya isi keterangan produknya. Di sini kita bisa menjelaskan produk itu seperti apa, tapi secara sekilas saja. Lalu bisa ditambahkan video URL. Jika sudah pernah upload video di YouTube, bisa langsung linknya ditambahkan di halaman deskripsi produk. Selanjutnya, pada menu harga, minimum pemesanan yang bisa dilakukan adalah 1 dengan harga satuan 50.000. Jika Bapak Ibu ingin melakukan penjualan dengan harga grosir, bisa diklik tambah harga grosir dan melakukan pengisian seperti biasa. Lalu langkah berikutnya adalah pengelolaan produk. Status produk di sini adalah aktif dengan stok produk yang tersedia. Di sini saya contohkan dengan 10 produk. Lalu SKU atau stock keeping unit kita beri kode. Di sini saya menggunakan CB001 untuk cabai rawit. Langkah berikutnya adalah pengisian form berat dan pengiriman. Ini ditujukan untuk pengiriman yang akan kita pilih ketika produk ini akan dikirim kepada konsumen. Untuk berat, saya pilih 1 kg. Asuransi pengiriman, saya pilih opsional. Dan apakah dia bisa dilakukan pre-order? Jika bisa dilakukan pre-order, maka tandanya bisa digeser atau diklik dan akan muncul form untuk waktu proses. Jika tidak usah diklik. Waktu proses silahkan diisi sesuai dengan kesediaan Bapak Ibu untuk penyediaan barangnya. Lalu klik simpan, maka otomatis cabai rawit akan muncul pada laman Fresh Taniku dan masyarakat luas bisa melakukan pembelian cabai rawit melalui aplikasi Tokopedia. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan penjualan langsung atau banyak produk sekaligus, Tokopedia menyediakan layanan tambah sekaligus, di mana akan ada form yang bisa Bapak Ibu isi. Form ini adalah dalam format Excel, di mana Bapak Ibu bisa download template-nya. Setelah klik download template, maka akan muncul form Excel isian, di mana Bapak Ibu bisa melakukan pengisian dengan kategori-kategori yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah mengisi form Excel tersebut dan memberikan gambar-gambar sesuai dengan tabel-tabel pada Excel, maka form Excel itu dapat di-upload kembali di upload file yang telah diisi. Pilih file dan direct kemana media penyimpanan yang Bapak Ibu pilih, lalu klik upload. Maka otomatis semua gambar dan kategori yang ada akan muncul di taman Fresh Taniku. Tampilan berikut ini adalah halaman admin yang akan muncul pada admin Fresh Taniku. Di sini akan dimunculkan pesanan baru, pesanan yang siap dikirim, komplain pesanan dari customer jika ada, chat yang belum dibaca, dan diskusi yang belum dibaca. Lalu pada sebelah kanan ada ringkasan penjualan. Di sini akan ditampilkan produk-produk yang sering dilihat, produk yang terjual dalam kurun waktu 1 minggu. Lalu Bapak Ibu bisa klik selengkapnya untuk laporan penjualan dalam minggu atau bulan tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari Fresh Taniku, di mana saya melakukan penjualan pada cabai rawit dan cabai merah dengan harga 50.000 dan 39.500 dengan stok yang tersedia adalah 10. Lalu statusnya di sini adalah aktif. Jika kita cari dengan media lain seperti handphone, tampilannya akan seperti pada gambar ini, di mana ada 2 produk yang bisa dilakukan pre-order, yaitu bawang merah dan cabai rawit dengan harga bawang merah 39.500 dan cabai rawit 50.000. Langkah berikutnya adalah mengetahui permintaan tertinggi pasar. Di sini Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara petani untuk mengetahui produk apa yang sedang diminati di pasaran. Dengan cara kita klik kategori yang ada di sebelah kiri, lalu pilih makanan dan minuman, lalu klik sayur dan buah. Ini akan menentukan sayur dan buah apa yang sedang digemari di pasaran. Lalu di sini akan muncul kategori sayur dan buah. Pada saat saya lakukan pengecekan, yang paling diminati adalah jamur, bayam fresh, dan durian kupas. Ini adalah
hal-hal yang sangat sering dilakukan pembelian oleh masyarakat umum. Atau urutkan dia berdasarkan ulasan. Setelah kita urutkan berdasarkan ulasan, yang paling sering dilakukan ulasannya adalah pada jahe merah segar dan mangga muda. Hal ini akan membantu petani-petani yang bergabung dengan Tokopedia untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas dan stok barang apa yang akan diperbanyak pada kurun waktu tertentu. Sekian pembahasan materi yang sudah kita sampaikan. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan pula di awal video, bahwa materi tersebut digunakan untuk acara web seminar Agri Fun Talk. Nah, untuk jumlah peserta acara tersebut mencapai 35 orang. Dan sekarang sekian dulu video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.